WhatsApp guys, bertemu lagi dengan gue Mas Landi Video. Kali ini gue akan mengajarkan bagaimana sih caranya membuat stiker label kayak roti-roti gitu di Adobe Photoshop. Mau tahu cara seperti apa? Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Langsung saja kita mulai ya teman-teman tutorialnya. Yang pertama kita lakukan adalah mengimport bahan-bahannya ke Adobe Photoshop. Kita import semua bahan-bahannya ya teman-teman. Kita import semua bahan-bahannya yang kita perlukan untuk membuat desain labelnya ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan membuat new dokumen ya teman-teman seperti biasa. Lalu kita akan mengetikkan ukurannya ya teman-teman. Kita ketikkan ukurannya itu 12 kali 8 cm dengan resolusi 300. Lalu klik create ya teman-teman kalau sudah. Lalu kalau sudah membentuk new dokumen, kita akan membentuk new layer ya teman-teman. Lalu kita akan menggunakan elliptica marquee tool ya teman-teman untuk membentuk garis lonjongnya ya teman-teman. Kita tarik-tarik ya teman-teman, tekan shift sambil ditarik gitu ya teman-teman, supaya bentuknya itu bisa jadi lonjong gitu ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan tumpahin dengan paint bucket tool ya teman-teman. Dengan warnanya itu kita warnai dengan hijau yang hijau tua ini ya teman-teman. Lalu kita tumpahin. Setelah itu kalau sudah kita akan kita bentuk yang kotak ya teman-teman. Kita bentuk kotak untuk seleksi yang bagian bawahnya ya teman-teman. Kalau sudah terseleksi maka kita akan tumpahin bagian bawahnya ini ya teman-teman. Kita akan tumpahin dengan warna yang hijau muda ini ya teman-teman. Lalu klik OK. Kalau sudah kita tumpahin. Setelah itu lalu kita kontrol D untuk menghilangkan seleksinya teman-teman. Tapi ini kayak ada agak kabur gitu ya teman-teman. Kita tumpahin lagi untuk memperjelas ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan coba buat new layer teman-teman. Kita buat new layer untuk membentuk new layer baru ya teman-teman. Lalu kita akan isi new layernya itu dengan garis-garis gitu ya teman-teman. Saya kali ini kita akan membentuk garis-garis kotak panjang gitu ya teman-teman. Kita akan warnai seperti yang bagian atas tadi ya teman-teman. Warnanya itu hijau tua. Kali ini sebagai contoh saya warna hijau tua ya teman-teman, seperti kayak yang bagian atasnya tadi. Lalu untuk memperjelas warnanya kita tumpahin lagi supaya lebih jelas. Lalu kita tahan A lalu geser ya teman-teman. Untuk menduplikat kita kontrol T ya teman-teman. Kalau sudah kita akan duplikat, Ctrl J, lalu Ctrl J lagi ya teman-teman. Kita Ctrl J, duplikat ini ya teman-teman. Tinggal diseret-seret gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau duplikat itu Ctrl J ya teman-teman. Kita klik Ctrl J untuk menduplikat. Ctrl J lalu diseret gitu ya teman-teman. Intinya seperti itu. Lakukan hal sama ini yang terus berulang-ulang ya teman-teman, sampai yang bagian bawahnya ini penuh gitu ya teman-teman. Penuh dengan warna hijau tuanya itu seperti garis-garis kayak lapis itu ya teman-teman. Lalu untuk menyatukan semuanya kita tutup mata yang bawah, lalu klik merge visible ya teman-teman, supaya garis-garisnya ini dapat menyatu gitu ya teman-teman. Lalu kita Ctrl J lalu kita seret ke bagian yang kiri ya teman-teman. Gini kan jadi lebih simple gitu ya teman-teman, lebih cepat. Kita merge down ya teman-teman untuk menyatukan layarnya. Lalu kita clipping max ya teman-teman, supaya masuk ke dalam lingkaran elips tadi ya teman-teman yang sudah kita buat. Lalu kita akan mengimport bahan yang kita butuhkan ini ya teman-teman. Bahan-bahan yang kita siapkan tadi kita seret ke layar dokumen yang kita buat tadi ya teman-teman. Lalu klik Ctrl T untuk
kita kecilkan ya teman-teman, atau kita lebarkan juga bisa, terserah teman-teman. Kali ini saya lebarkan karena tadi bentuknya elip ya teman-teman, jadi kita akan melebarkannya. Kita sesuaikan ya teman-teman, pokoknya disesuaikan aja, kiranya enak gitu ya teman-teman. Lalu agak kurang ke kiri gitu ya teman-teman, agak kurang lonjong tadi. Kalau sudah kita centang ya teman-teman, kita akan lihat apakah sudah sesuai ya teman-teman. Kayaknya sih sudah sesuai. Lalu kita akan lakukan hal yang seperti tadi ya teman-teman. Kita import bahan-bahannya ke project kita. Kita akan Ctrl T untuk mengecilin ya teman-teman. Kita kecilkan ya teman-teman. Lalu kita akan tempatkan di bagian tengah ya teman-teman. Di bagian tengah yang kayak pas sama yang tadi. Kita Ctrl J lalu kita seret, Ctrl J lagi ya teman-teman. Pokoknya kali ini saya akan membuat 3 bentuk kue, supaya nggak kayak sendirian kuenya di atas, kalau gambarnya sendiri kayak gimana gitu ya teman-teman. Jadi akan saya buat 3, lalu kita merge down untuk menyatukan layarnya ya teman-teman. Lalu kita Ctrl T, lalu kita kecilkan ya teman-teman. Lalu kita akan tempatkan di sisi tengah ini, lalu kita centang kalau sudah. Lalu setelah itu kita akan memberikan tulisan ya teman-teman. Kita akan menuliskan sebuah tulisan. Kali ini saya akan mencontohkan Imanda ya teman-teman. Saya ketikkan tulisan Imanda sebagai contoh. Lalu akan saya ganti font hurufnya itu menjadi Blenda Script ya teman-teman. Terserah di rumah teman-teman mau pakai font huruf apa. Ini sebagai contoh saya pakai Blenda ya teman-teman. Kalau di rumah teman-teman nggak ada, di PC teman-teman nggak ada font huruf Blenda, bisa download di Google, gampang kok cara downloadnya. Lalu saya akan tempatkan di bawah kuenya ini ya teman-teman, pas di bawah kuenya ini. Lalu saya akan ketikkan lagi sebuah tulisan ya teman-teman. Kali ini saya akan mengetikkan Choco ya teman-teman, Choco and cookies ya teman-teman. Sebagai contoh saya mengetikkan Choco and cookies ya teman-teman. Lalu saya akan kecilkan ya teman-teman. Kita kecilkan lalu kita ganti font hurufnya ya teman-teman. Kita ganti font hurufnya itu AV Vendan ini ya teman-teman, sebagai contoh. Saya ganti font hurufnya yang itu, pokoknya yang itu deh. Lalu akan saya ganti warnanya ya teman-teman, menjadi agak lebih muda gitu ya teman-teman. Lalu saya akan import lagi ya teman-teman. Kita akan import lagi di bawahnya ini, tapi kayak sudah pas gitu ya teman-teman. Kita coba besarkan ya teman-teman, apakah sudah pas apa belum gitu ya teman-teman. Soalnya ini imandanya kayak kurang besar gitu ya teman. Kita akan coba besarkan ya teman-teman. Tadi soalnya tulisan imandanya ini kekecilan gitu ya teman-teman. Kayak nama toko ataupun nama sebuah produk biasanya kan yang dibesarkan itu namanya ya teman-teman, nama produknya. Entah apa deh itu, entah produk apa, itu mesti yang paling besar itu tulisannya yang produknya, nama judul produknya itu ya teman-teman. Lalu kita akan ketikkan lagi bagian bawahnya ini ya teman-teman. Kita ketikkan home mat ya teman-teman, home mat buatan rumah. Kita akan ganti font hurufnya itu jadi news ya teman-teman, jadi news.
Lalu kalau sudah kita akan seret ke atas ya teman-teman. Lalu kita akan miringkan ya teman-teman. Kita akan miringkan sampai kayak agak miring-miring gitu ya teman-teman. Lalu kita seleksi, lalu kita akan melengkungkan tulisannya ini ya, melengkungkan tulisannya. Kita atur sehingga tulisannya itu bisa melengkung gitu loh teman-teman. Tadi kan tulisannya nggak bisa melengkung, jadi kita akan melengkungkannya gitu. Kita atur-atur gitu ya teman-teman. Kita atur-atur hingga tulisannya itu rata tapi bisa melengkung gitu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu nowako gitu. Pokoknya itu agak-agak miring tapi melengkung dan nggak terlalu berefek-efek gitu ya teman-teman. Kita naturalkan saja, pokoknya enak dilihat gitu ya teman-teman. Kalau sudah kita akan klik OK. Setelah itu kita akan tempatkan lagi ya teman-teman. Kita tempatkan, lalu kita Ctrl T, lalu kita atur lagi ya teman-teman. Kita atur lagi sampai pas gitu ya teman-teman, sampai pas. Kalau sudah kita atur-atur lagi. Ini soalnya kalau huruf melengkung itu atur-aturannya agak susah gitu ya teman-teman. Menempatkannya itu kayak dilihatnya itu enak enggaknya itu agak lebih susah karena hurufnya itu melengkung. Lalu kalau sudah kita Ctrl T lagi. Kita tempatkan ya teman-teman. Kita Ctrl T, kalau sudah kita centang. Setelah itu kita akan coba lihat, kita import lagi teman-teman. Bahan-bahan selanjutnya kita akan import seperti sosmed ini ya teman-teman. Sosmednya kita akan import ya teman-teman. Kali ini yang pertama WA. Kali ini yang pertama WA kita akan import. Kita Ctrl T lalu kita kecilkan ya teman-teman. Kita kecilkan lalu kita centang. Kalau sudah lalu kita ke arah bawah ya teman-teman. Lalu kita akan agak kesampingkan. Yang WA nya juga ini ya teman-teman. Maaf, logo Instagram maksud saya. Instagramnya kita akan taruh di bawah WA ya teman-teman. Jadi kalau ada stiker homemade gitu biasanya itu jangan lupa dicantumkan kayak sosmednya teman-teman. Siapa tahu nanti ada order online gitu kan, bisa langsung chat kita lewat sosmed kita gitu ya teman-teman. Kita juga dapat promosi lewat sosmed juga ya teman-teman. Karena zaman-zaman sekarang itu biasanya promosi lewat sosmed. Dan yang terakhir Facebook ya teman-teman. Facebooknya kita centang. Oh WA sama Instagramnya juga ikut seleksi teman-teman tadi ya. Gak apa-apa deh, kita centang semuanya. Kita centang semuanya, lalu kita hapus ya teman-teman. Yang WA sama Instagramnya tadi dihapus. Lalu yang Facebooknya ini langsung kita klik yang magic eraser itu ya teman-teman, untuk menghilangkan warna putih belakangnya itu. Lalu kita Ctrl T, lalu kita kecilkan ya teman-teman. Kita kecilkan seperti biasa. Lalu kita tarik akar di bawahnya Instagram ya teman-teman. Kita kecilkan lalu kita akan coba tarik di bawah Instagram. Cukup, segini cukup. Lalu kita selanjutnya kita akan menuliskan menunya teman-teman, ya nama-nama sosmed kita ya teman-teman. Tapi kita rapiin dulu. Setelah itu kita tuliskan ya teman-teman, seperti nomor WA, nama Instagram, nama Facebook gitu ya teman-teman. Kali ini saya akan menuliskan sebuah nomor Facebook ya teman-teman. Ini sebagai contoh, saya menuliskan nomor WA ya teman-teman.
Lalu kita akan kecilkan ya teman-teman. Kita kecilkan, kita ganti juga warnanya. Tadi kan warnanya hijau ya teman-teman, kita tadi warna hijau, lalu kita akan kecilkan sehingga warnanya itu menjadi warna hitam. Warnanya hitam ini cocok ya teman-teman, nggak sama seperti tulisan yang atasnya gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan tuliskan nama Instagram, terserah deh. Kali ini saya menuliskan Instagram saya, ataupun Instagramnya produk ini ya teman-teman, sebagai contoh. Kali ini saya mengetikkan Iman Danda ya teman-teman. Iman Danda ini itu seperti kayak teman saya waktu PSG ya teman-teman. Ini sebagai contoh saya ketikkan Imanda Danda. Kita beri underscore ya teman-teman supaya lebih matching gitu ya teman-teman. Bagian kita agak atur ya teman-teman. Lalu yang terakhir Facebook ini ya teman-teman. Saya mengetikkan tulisan Facebooknya ini seperti yang produknya ini ya teman-teman. Saya ketikkan tulisan Imanda gitu saja ya teman-teman. Imanda Kurniawati ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan Imanda Kurniawati ya teman-teman. Di rumah teman-teman bisa mengganti namanya itu dengan nama produk teman-teman ataupun hasil karya teman-teman, terserah. Ini sebagai contoh. Di rumah teman-teman juga bisa berkreasi, merubah-rubah warnanya ataupun merubah-rubah desainnya, karena desain itu berawal dari otak-atik gitu ya teman-teman. Semakin kita rajin mengotak-atik gambarnya itu ataupun mendesain suatu barang, maka ilmu kita juga akan terasah gitu ya teman-teman. Saya dulu pas awal-awalnya juga gitu, belum bisa, tapi alhamdulillah sekarang ya bisa, tapi ya agak-agak belum profesional gitu ya teman-teman. Tapi kita harus berusaha gitu ya teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa lebih profesional gitu. Lalu kita tempatkan lagi ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita coba lihat ya teman-teman. Lalu yang terakhir kita akan mencari bahannya ya teman-teman. Bahan yang terakhir kita akan cari kayak logo-logo diskon-diskon gitu ya teman-teman. Kita akan coba taruh di samping sosmed kita ya teman-teman. Kita tambahin logo kayak distro-distro ataupun diskon-diskon gitu ya teman-teman. Pokoknya itu deh. Lalu saya akan agak besarkan, lalu saya centang. Setelah itu saya akan tempatkan di samping sosmed kita ya teman-teman. Sosmed Iman Danda ini. Lalu setelah itu kita Ctrl T lagi, kita besarkan ya teman-teman. Kita akan agak besarkan. Lalu kalau sudah kita centang ya teman-teman. Kita centang. Lalu setelah itu kita akan tuliskan ya teman-teman. Jangan lupa ditulisi teman-teman. Masa dibiarkan kosong. Kita akan tuliskan tulisan diskon ya teman-teman. Kita akan sebagai contoh, saya kali ini menuliskan diskon ya teman-teman.
Lalu saya akan agak besarkan, kita besarkan. Setelah itu kita ketikkan lagi sebuah tulisan, dapatkan ya teman-teman, kita tulis dapatkan. Lalu kita akan kecilkan ya teman-teman, kita akan kecilkan. Dapatkan tulisannya ini kita kecilkan sehingga tulisannya itu bisa lebih kecil dari tulisan diskon. Jadi kayak kita akan menonjolkan tulisan diskonnya ya teman-teman. Lalu setelah itu kita seleksi lagi, kita agak tempatkan di atasnya diskon nih ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan mengetikkan sebuah tulisan lagi ya teman-teman. Kita ketikkan sebuah tulisan, jika order, lalu kita tempatkan di bawahnya diskon. Dapatkan diskon jika order banyak ya teman-teman. Kan biasanya kalau order banyak biasanya dapat diskon gitu ya teman-teman. Jadi untuk menarik sebuah pelanggan biasanya orang-orang itu menetapkan diskon ya pada kalau pelanggannya itu banyak pemesanan gitu ya, pemesannya banyak. Lalu setelah itu kita lihat apakah sudah cocok. Kalau sudah cocok langsung kita import saja ya teman-teman. Maksud saya kita save gitu ya teman-teman, kita ekspor, kita save. Kita save, terserah pilih tempat atau lokasi penyimpanannya itu di mana. Kita namai, lalu kita format JPEG. Jangan lupa ya teman-teman, formatnya format JPEG. Kita akan namai stiker label ya teman-teman. Stiker label apa ya enaknya ya teman-teman. Stiker label part 2 ya teman-teman. Yang kemarin part 1, sekarang part 2 ya teman-teman. Simpan di ukuran maksimum lalu klik OK. Setelah itu kita akan coba lihat ya teman-teman. Kita lihat hasil kita tadi, kita akan lihat dan coba kita besarkan teman-teman. Dan inilah teman-teman hasilnya. Silakan teman-teman coba di rumah ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah sebuah video dari saya. Apabila teman-teman suka saya, jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe. Dan subscribe dan support channel teman-teman terfavorit di Indonesia. Dan